Kiri nggak? Enggak, udah. Halo, welcome back to my channel Asrorudin Vlog. Oke teman-teman ya, jadi di video kali ini saya mau bercerita ya. Motor saya habis nerjang banjir sekisaran 60 cm alias setengah meter dan udah pastinya knalpot pun kerendam air. Tapi PCX bikin saya bangga ya. Kenapa saya bikin bangga? Banyak motor yang mogok, ini nggak mogok ya. Tapi tolong didengerin dulu ceritanya sampai selesai teman-teman ya. Jadi buat kalian juga yang punya motor PCX bisa tahu. Karena ada dampaknya juga kalau kita maksain motor bisa nerjang banjir ya, walaupun tetap bisa melewati banjir itu setinggi 60 cm, tapi tetap itu sangat bahaya banget ya. Nanti saya bahas di sini. Jadi gini teman-teman ya. Ini tadi saya mau berangkat kerja subuh ya, sekitar jam setengah 5, dan kebetulan memang hujan itu dari semalam, dari sekitar jam 9 jam 10 ya, area Tangerang Kota. Terus saya kerja mau menuju ke area Cikupa. Dan di daerah Cibodas, Jatiuwung itu memang udah sering banjir teman-teman ya. Jadi di situ saya mau nggak mau harus melewati banjir karena ada flyovernya juga lagi diperbaiki. Nah, 60 cm ini teman-teman ya, udah saya ukur 60 cm itu dia menutupi airnya itu merendam knalpot, bahkan roda pun hampir terendam semua. Dan untuk area depan saya klakson pun nggak bisa bunyi karena kerendam oleh air ya, kerendam oleh air. Klakson nggak bisa nyala. Bukan berarti nggak nyala, dia nyala tapi dia nggak ada suaranya karena dia kayak keredam gitu teman-teman ya. Dan kalian tahu nggak di speedometernya teman-teman ya, waktu saya maksain nerjang air 60 cm, di sini gasnya saya fullin ya, pelan-pelan sih tetap full. Terus saya gasnya tuh saya gas terus sampai di sini nyampe 100. Nah, saya juga bingung ya, kenapa dia bisa nyampe 100 sedangkan kan jalannya pelan. Ya, gitu. Intinya motor Honda PCX itu menerjang banjir 60 cm itu sangat berat banget, bener-bener berat banget teman-teman ya. Kayak istilahnya motor kalian tuh kalian gas tapi kalian rem gitu, kayak gitu. Gimana sih, berat banget gitu ya. Nah, karena emang tuntutan kerja ya udah gitu, daripada gua telat gitu ya udahlah gitu ya. Nekat gitu. Dan ternyata bisa lewat teman-teman ya. Cuman dampaknya kalian harus tahu ya. Dampaknya dari motor apapun itu, terutama motor saya ini Honda PCX. Saya juga udah pernah dulu ngalamin hal seperti itu, kurang lebih 60 cm ketinggian air ya, 60 cm. Cuma nggak saya upload di video ya. Itu dampaknya teman-teman ya. Dulu pas saya bongkar, olinya itu udah pasti putih ya. Nggak putih sih, nggak putih sih, beneran nggak putih. Cuma apa ya, ya kayaknya kecampur air dikit deh gitu ya. Intinya pasti ada air turun. Padahal gas itu nggak saya turunin kan, karena kalau kita katanya motor menerjang banjir, jangan sampai gas diturunin ataupun naik turun, karena itu bisa berpotensi nyedot air juga gitu ya, dikit-dikit ya. Kalau nggak salah ya, kalau misalkan salah tolong dilurusin teman-teman ya. Kita berbagi cerita aja nih, pengalaman. Nah, udah gitu kalian juga harus cek oli gardan. Jadi buat kalian yang mau nerjang banjir motor PCX ataupun motor apapun itu, terutama PCX ya, karena dia bisa melewati banjir, itu wajib cek oli. Kalau olinya masih bagus ya syukur-syukur bisa dimasukin, bener gak? Kalau misalkan jelek ya ganti aja, antisipasi aja ya. Intinya saya nggak nyaranin banget kalau kalian itu nggak buru-buru banget, nggak urgent banget sampai nerjang banjir setinggi 60 cm ya. Itu udah mau 1 meter bro ya, gitu. Jadi ya alhamdulillah PCX saya ini ya bisa melewatinya lah ya. Kadang ada kebanggaan tersendiri aja gitu kan. Motor yang lain mati kita bisa lewat gitu kan. Kayaknya keren gitu kan. Ya belum tahu ya kan, motor sebelah bisa nggak kira-kira coba. Kayak misalkan motor NMAX gitu. Bisa nggak ya kalau 60 cm nerjang banjir. Buat kalian coba, ada nggak yang punya motor NMAX ataupun temennya pernah kayak gitu tapi motornya nggak mati. Oke. Jadi mudah-mudahan ini kita sharing aja ya. Mungkin juga bukan soal motor ya, kalau kita oke lah sama-sama PCX, mungkin ada juga gitu ya motor yang PCX juga tapi mati, kita nggak tahu dia bisa mainin gas nggak, kayak gitu teman-teman ya. Karena tekanan air itu 60 cm bener-bener berat banget teman-teman, apalagi airnya air ngalir gitu ya, bukan air tenang, berat banget beneran. Dan itu kalau orang
nggak bisa benar-benar menyesuaikan, ya bisa jatuh gitu, kayak gitu. Oke, jadi itu aja videonya, mudah-mudahan manfaat teman-teman ya. Jangan lupa bantunya untuk subscribe, like, comment, and share. Thank you so much.